Astaga, apa yang aku pikirkan? Oma Hazel baru saja pergi tapi aku malah memiliki pemikiran mesum seperti ini. Batin Aileen. Di antara tawa Nora yang masih terdengar, Aileen pun menggelengkan kepalanya berulang, coba menghilangkan semua pemikiran-pemikiran kotor di otaknya. Tapi meskipun sudah tidak berpikir mesum, nyatanya hati Aileen tetap berdebar menunggu tiap waktu sang kekasih datang menjemput. Pasalnya ini akan jadi pertama kali dia akan berkunjung ke apartemen sang dosen. Belum apa-apa Aileen sudah bingung sendiri apa yang akan dia lakukan di sana nanti. Sudah bisa membayangkan bahwa suasananya pasti akan terasa canggung. Dengan perasaan yang tak menentu akhirnya Aileen masuk ke dalam mobil Pak Alan. Sore ini Pak Alan benar-benar datang ke kantor untuk menjemputnya, padahal Aileen juga tahu bahwa hari ini pastilah masih jadi hari yang paling berat untuk Pak Alan. Di mana beberapa waktu lalu mereka telah bersama-sama mengantarkan Oma Hazel di peristirahatan terakhirnya. Kenapa menjemputku sih? Padahal Bapak juga pasti lelah, ucap Aileen, menggerutu karena merasa tidak enak hati. Dia bukanlah gadis yang manja tapi Pak Alan seolah membuatnya terlihat seperti gadis yang seperti itu. Aku memang merasa lelah, karena itulah aku datang untuk menjemput obatku. Sejak kapan Bapak jadi pintar bicara manis seperti itu? Biasanya selalu bicara ketus. Benarkah? Kapan aku bicara ketus? Dulu, setiap hari, selama aku kuliah. Memangnya Bapak tidak sadar? Bapak itu dijuluki dosen galak. Alan menggeleng, sedikit pun dia tidak merasa seperti yang dijulukan padanya. Tidak, berarti kalian salah menilaiku, balas Alan kemudian. Cih, pintar sekali mengelak. Batin Aileen, sekarang mana berani dia blak-blakan seperti itu, sekarang Aileen justru selalu berusaha untuk menjaga hati sang dosen agar tidak merasa tersinggung. Gara-gara mengenal cinta, Aileen pun jadi ingin terlihat baik di mata sang dosen. Sebisa mungkin akan dia kurangi untuk mengumpat. Mobil mulai keluar dari area perusahaan, sore ini cuaca sangat cerah. Di ujung sana mereka sama-sama melihat matahari yang perlahan turun. Bapak baik-baik saja? Tanya Aileen, karena merasa sepi dia jadi teringat tentang Oma Hazel. Aku baik-baik saja, sekarang Oma tidak akan merasa sakit lagi, kata Alan. Sejak kemarin sampai saat ini dia selalu menahan diri agar tidak menangis, tapi saat hanya berdua dengan Aileen kini rasanya kedua matanya terasa sangat panas. Menggenang air mata yang masih coba dia tahan untuk tidak keluar. Nyatanya kehilangan seseorang untuk selamanya membuatnya tak baik-baik saja. Ada rasa kosong di hati yang begitu menyiksa, tapi tidak mampu dia ungkapkan dengan kata-kata. Demi membuatnya merasa tenang Alan sampai memegang setir kemudi dengan begitu kuat. Menempuh perjalanan beberapa saat sampai akhirnya mobil mereka tiba di basement apartemen. Alan dan Aileen turun bersamaan, awalnya Aileen hanya ingin jalan beriringan tapi kemudian Alan menggenggam tangannya dengan erat. Sangat erat, sampai Aileen merasa bahwa sang kekasih sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Sebenarnya aku merasa takut Bapak mengajakku ke sini, ucap Aileen. Mereka sekarang sedang berada di dalam lift, Aileen pun memeluk lengan sang dosen. Kenapa? Ada deh, aku tidak mau bicara apa alasannya. Kamu takut aku Jangan dilanjutkan. Balas Aileen dengan cepat, karena dia jadi malu sendiri jika membicarakan tentang hal itu. Alan tersenyum kecil, tadi dia ingin bilang, kamu takut aku meminta lebih dari sekedar ciuman. Tapi kalimat itu tidak sempat terucap semua karena Aileen memotongnya. Unit apartemen Alan ada di lantai 8. Pertama kali masuk ke dalam apartemen itu jantung Aileen makin berdegup tidak karuan. Jangan letakkan tasmu di ruang tengah, langsung letakkan di dalam kamar, kata Alan. Tidak mau, itu terlalu frontal. Aku akan tetap meletakkan tasku di ruang tengah, tolak Aileen. Kini Alan sedikit terkekeh, padahal dia tidak berpikir sejauh itu tapi sang kekasih justru memiliki pemikiran yang lebih mesum. Aileen, batin Alan. Kita makan malam di sini saja, aku akan memasakkan makanan untukmu, kata Alan, dia menggulung kemeja warna hitamnya sampai ke siku.
Memangnya Bapak bisa masak? Kenapa? Kamu tidak bisa. Bisa kok. Bohong Aileen. Dari matamu aku bisa melihat kebohongan. Pak Alan. Kesal Aileen, dia bahkan sampai menghentak lantai dan membuat Alan akhirnya bisa tertawa. Setelah berdebat di ruang tengah akhirnya mereka menuju dapur. Tanpa banyak kata Alan langsung berkutat di meja pantry. Sementara Aileen hanya memperhatikan dengan kedua-kedua mata yang menatap intens. Terpesona ketika melihat sang dosen kini mendadak berubah jadi seorang chef. Ketampanan Pak Alan seolah bertambah jadi berkali-kali lipat saat sedang memegang pisau dapur seperti itu. Dari mana Bapak belajar masak seperti ini? Oma Hazel, jawab Alan dengan cepat, namun kemudian kedua tangannya jadi berhenti bergerak. Kali ini Alan tidak mampu menahannya lagi, air mata itu akhirnya jatuh juga. Bahkan langsung mengenai meja dapur. Melihat air mata itu hati Aileen begitu teriris. Tanpa perlu dijelaskan dia langsung tahu apa yang membuat sang dosen menangis. Ini semua tentang Oma Hazel. Jadi secepat yang Aileen bisa dia berlari ke arah sang dosen dan memeluk Pak Alan dengan erat. Sangat erat sampai tak ada lagi sedikit pun jarak. Jangan menangis, ucap Aileen, tapi sekarang pun dia menangis juga. Alan tak menjawab apapun, dia hanya membalas pelukan itu dan menumpahkan semua air mata yang sejak tadi dia tahan. Jangan menangis, kata Aileen lagi. Jangan menangis, Oma Hazel sudah pergi, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan Bapak, timpal Aileen, sungguh apapun akan dia lakukan agar Pak Alan menghentikan tangisnya. Dia tak sanggup melihat air mata itu, karena yang terasa terluka adalah hatinya. Secara perlahan Alan melepaskan pelukan mereka, dia menghapus air matanya dan Aileen ikut membersihkan air mata itu juga. Aileen seolah tidak sadar bahwa sekarang dia juga sedang menangis, jadi Alan yang mengeringkan air mata gadisnya. Bapak jangan menangis, kata Aileen. Alan lantas mengangkat Aileen sampai duduk di meja dapur. Dia hanya ingin memeluk Aileen dengan lebih intens, tapi ternyata Aileen sudah lebih dulu. Cups. Kali ini Aileen ingin mengambil kendali atas ini. Syukurlah, ciuman itu berhenti, ucap salah satu anak buah keluarga Carter. Dia mengawasi dari gedung yang ada di sebelah sana, menggunakan teropong dengan teknologi paling canggih, hingga meski jaraknya cukup jauh namun dia bisa melihat apapun yang terjadi di dalam dapur Alan. Ada sebuah jendela kaca yang jadi jalan lintasnya untuk mengawasi. Keluarga Carter bukanlah keluarga sembarangan, tidak diketahui oleh orang lain keluarga Carter pun begitu ditakuti di dunia bawah tanah, jaringan mafia, perdagangan senjata api, dunia hacker dan teknologi canggih. Semua hal itu dikuasai oleh Daddy Raiden dan Mommy Aresa, bahkan anak-anaknya sendiri pun tak ada yang mengetahuinya. Daddy Raiden dan Mommy Aresa hanya tinggal menghitung waktu untuk mewariskan semua kekuasaan itu pada anak-anak. Sejak Aileen memulai hubungan dengan Alan kedua orang tuanya sudah tahu, karena tiap anak-anak keturunan Carter akan mendapatkan pengawasan dari penjaga bayangan. Penjaga yang tak terlihat, yang tak disadari keberadaannya. Namun Mommy Aresa dan Daddy Raiden tak ingin ikut campur terlalu dalam, sebab mereka pun dulu pernah muda, jadi hanya akan mengawasi dari jarak jauh dan melindungi dari jarak jauh pula. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Tuan Raiden tahu dia pasti akan kesal, ucap salah satu penjaga. Saat ini Aileen sedang diawasi oleh 3 penjaga. Jadilah pengantar makanan, pura-pura salah antar, sahut yang lain. Baiklah, aku akan datang ke sana, balas lainnya lagi. Tak sampai 10 menit, pintu apartemen Alan langsung berbunyi. Alan dan Aileen yang sedang saling berpelukan jadi melepaskan secara perlahan. Aku saja yang buka, ucap Aileen, dia ingin turun dari atas meja dapur tersebut dan Alan langsung menggendongnya lagi, lalu mendaratkan sang kekasih dengan sangat perlahan. Karena bel pintu apartemen terus berbunyi, jadi Aileen mempercepat langkahnya. Dia membuka pintu dan melihat seseorang dengan seragam berwarna merah. Maaf, ada apa ya? Tanya Aileen. Permisi Nona, saya ingin mengantarkan pesanan makanan. Fried chicken pedas, jelas sang penjaga yang menyamar.
Dahi Aileen berkerut, kami tidak melakukan pemesanan apapun, mungkin salah alamat. Coba diperiksa lagi. Benar Nona, apartemen luksuri unit 008. Ada apa Ai? Tanya Alan, karena penasaran dia jadi keluar juga. Refleks memanggil Ai seperti Nathan memanggil Aileen. Memangnya Bapak pesan makanan? Balas Aileen pula. Alan lantas membuka pintu semakin lebar dan melihat apa yang terjadi di luar sana. Tiba-tiba ada kiriman makanan yang tidak jelas asal-usulnya. Alan akhirnya membayar paket tersebut, namun makanannya dia berikan pada sang pengantar. Aileen setuju dengan hal itu, mereka tak tahu apa-apa tentang makanan tersebut. Selesai urusan dengan makanan yang tidak jelas mereka kembali menutup pintu. Aneh ya, memangnya di sini sering salah kirim paket makanan? Tanya Aileen. Tidak, ini baru pertama kali selama aku tinggal di sini. Sepertinya gara-gara ada kamu, jadi paket salah kirim itu datang. Hih, kenapa jadi salahku? Gerutu Aileen, bibirnya mencebik. Dan tiap kali Aileen membuat ekspresi wajah seperti itu selalu saja terlihat lucu bagi Alan, pria yang selama ini wajahnya selalu terlihat dingin dan datar kini jadi lebih banyak tersenyum, meskipun hanya senyum kecil. Beberapa waktu lalu kegiatan Alan memasak Alan terjeda, bukan hanya karena sedih tentang Oma Hazel, tapi juga tentang Aileen yang sudah berani menciumnya lebih dulu, bahkan bukan hanya sekedar kecupan, tapi ciuman dalam dan begitu hangat. Ciuman yang membuat Alan semakin yakin bahwa Aileen pun menginginkannya, hubungan mereka bukan sekedar karena kesepakatan. Tapi sesuai dengan keinginan hati. Aku bantu apa? Tanya Aileen, saat Alan kembali melanjutkan semua pekerjaannya yang terjeda. Kamu bisa masak nasi. Aileen tersenyum kikuk, katakan bagaimana caranya. Nanti lama-lama juga aku bisa, balas Aileen, dia tidak ingin menjawab bahwa dia tidak bisa masak, Aileen justru ingin belajar. Di ujung sana para pengawal pun melaporkan pula kegiatan tersebut pada tuannya. Aileen yang belajar masak dengan kekasihnya. Beberapa foto terkirim ke ponsel Daddy Raiden. Ci anak ini. Sejak dulu disuruh belajar masak tidak mau. Sekarang dengan Alan dia menurut sekali, dasar bucin. Kesal Daddy Raiden. Untung saja Alan adalah pria yang baik, bukan Casanova seperti dia dulu. Karena itu pulalah Daddy Raiden merestui hubungan ini. Awalnya Daddy Raiden memang meras cemburu saat melihat kedekatan Aileen dengan kekasihnya, namun semakin lama memandang foto tersebut membuat Daddy Raiden bersyukur juga. Aileen sudah tumbuh dewasa dan kini bahkan belajar masak pula. Sekitar 30 menit berkutat di dapur akhirnya semua hidangan telah tersaji di atas meja makan. Tapi karena semuanya masih terlalu panas, Alan meminta Aileen untuk mandi lebih dulu. Ada beberapa baju milik Hailey di kamar itu, mandilah di sana dan pakai baju dia, ucap Alan, menunjuk kamar yang biasa ditempati Hailey dan Mama Berta saat menginap di sini. Tidak aku takut. Kenapa? Ingin aku temani. Bukan begitu Pak, tapi aku tidak mau mandi, seperti ini saja tidak apa-apa. Aku tidak merasa gerah. Mandilah biar lebih nyaman, jangan mesyum saja pikiranmu, balas Alan, mode galak, dia bahkan menjitak kepala Aileen, sebab dia tahu pasti apa yang ada di dalam kepala gadis ini. Aileen mencebik, tahu saja jika dia sedang berpikir yang iya-iya. Sana. Aku juga akan mandi di kamarku sendiri, balas Alan. Bahkan bergerak lebih dulu untuk meninggalkan dapur tersebut. Mau tidak mau akhirnya Aileen menuruti ucapan sang dosen. Selesai mandi Aileen memakai salah satu baju milik Hailey. Tiap kali dia berdua dengan Pak Alan seperti ini Aileen lebih nyaman menggunakan baju setelan olahraga. Untungnya ada baju seperti itu di dalam lemari, bedanya saat ini bajunya lengan pendek. Kamu suka sekali memakai setelan olahraga, kata Alan, mereka sudah kembali bertemu di meja makan. Sekarang hampir jam 7 malam, jadi keduanya siap untuk makan malam bersama. Alan sengaja membuka tirai jendela, jadi bisa melihat pemandangan kota malam ini, indah dengan banyak lampu yang menyala. Saat ini mereka akan duduk saling berdampingan.
Sebenarnya saat sekolah aku memang suka olahraga, Dedi Raiden juga memberiku guru khusus untuk belajar bela diri. Jadi kamu bisa berkelahi. Bukan berkelahi, tapi melindungi diri. Coba tunjukkan padaku. Tidak aku malu, balas Aileen. Alan yang penasaran jadi berdiri lagi, dengan bibir tersenyum lebar dia pun menarik Aileen. Bapak mau apa? Tanya Aileen. Aku akan menyerangmu, cobalah untuk menghindar. Tapi jangan lari. Ini kan di dapur Pak, mana boleh melakukan hal itu. Tempatnya luas, kamu bahkan bisa membantingku jika mau. Benarkah? Alan mulai bergerak untuk mengunci tubuh Aileen, tapi ternyata gadis itu begitu cepat menghindar dan bahkan menyerangnya balik, memutar tangannya lalu dijatuhkan di lantai. Bro. Rinti Alan, dia yang menantang dan dia juga yang kesakitan. Sementara Aileen langsung merasa bersalah luar biasa. Ih bapak sih. Kesal Aileen, dia coba membantu sang dosen untuk berdiri. Alan terkekeh dan memegangi punggungnya yang lumayan sakit, tak menyangka Aileen benar-benar ajaib. Sudah sama-sama berdiri Alan langsung memeluk Aileen dengan erat, saking gemasnya dia pun mencium kening sang kekasih. Aku jadi takut padamu, kata Alan. Bapak. Kesal Aileen, dia tahu sang dosen hanya meledek. Ayo makan. Kesal Aileen lagi. Setelah adegan tak terduga itu akhirnya mereka makan malam bersama. Sesekali Alan menyuapi sang kekasih dan Aileen pun membalasnya juga. Malam ini jadi salah satu malam yang paling indah. Bahkan di ujung makan malam tersebut, Alan pun mengecup buah ceri yang kini jadi candunya. Jangan lupa like dan komen.